Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala syahra Ramadan syahrus shiyam wa syahrul qiyam wa syahrul Qur'an. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat Islam, dan juga satu nikmat yang patut kita syukuri, yaitu nikmatnya bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam yang beriman di seluruh dunia. Bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan, dan juga pembebasan dari api neraka. Patut kita syukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita ini dengan meningkatkan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan pada tahun ini, supaya bulan Ramadan pada tahun ini lebih baik daripada bulan Ramadan tahun sebelumnya. Harus kita tanamkan dalam diri kita supaya Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Karena kita akan menjadi orang yang rugi apabila Ramadan tahun ini lebih buruk dari tahun sebelumnya. Dan juga kita akan menjadi rugi kalau Ramadan ini sama saja dengan tahun sebelumnya. Dan insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung apabila Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Baik anak-anakku semua, mengawali kultum Ramadan pada tahun 1445 Hijriah pada tahun ini, Bapak akan menjelaskan keutamaan di bulan suci Ramadan. Ya, mungkin kita semua sudah paham, banyak sekali penceramah, banyak sekali ustadz yang sudah membahas masalah keutamaan di bulan suci Ramadan. Tapi paling tidak ini sebagai pengingat, sebagai reminder ya, sebagai catatan kita, supaya kita selalu diingatkan ya bahwa Ramadan ini datang hadir untuk memberikan kita kesempatan taubat, kesempatan mendapatkan hidayah, mendapatkan pahala yang sebanyak-banyak. Nah, dalam bulan suci Ramadan ini ada satu perintah yang Allah berikan kepada kita, yaitu yang tadi Bapak bacakan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, untuk melaksanakan puasa shiyam, yaitu puasa menahan dari makan, minum, dan juga menahan hawa nafsu. Supaya apa kita melaksanakan puasa? Supaya kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah puasa ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Jadi melaksanakannya dengan iman, bukan dengan nafsu. Ya, kalau kita laksanakan dengan iman, insya Allah puasa dari pagi sampai petang itu akan terasa ringan. Kenapa? Karena kita dasari melaksanakan perintah ini dengan iman. Ya, insya Allah kalau kita melaksanakan puasa secara benar, secara baik, insya Allah kita akan mendapatkan takwa. Bagaimana puasa yang benar, puasa yang baik? Puasa yang bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi harus juga menahan dari kata-kata yang buruk, kata-kata yang jorok, perpikiran-pikiran buruk, prasangka, dan juga perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaat. Ya, selama berpuasa bukan hanya lapar dan haus saja yang kita tahan, tapi nafsu kita untuk berkata yang buruk, berkata kotor, itu harus ditahan. Nah, kesempatan di bulan Ramadan ini kita latihan selama 1 bulan untuk menahan kata-kata yang biasa keluar dari mulut kita, yang kata-kata kotor, itu kita tahan.
kita latih diri kita supaya terbiasa untuk tidak mengucapkan kata-kata yang kotor. Nah, kalau sudah terbiasa menahan diri, melatih diri menahan kata-kata yang kotor dari mulut kita, insya Allah setelah Ramadan kita akan terbiasa menggunakan kata-kata yang baik. Nah, ini perlu ditanamkan dalam diri kita semua, bahwa puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi menahan hawa nafsu kita untuk berbuat yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Anak-anakku semua, dalam hadis dikatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan pada bulan Ramadan dengan didasari iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah dosanya yang telah lalu. Nah, ini barang siapa yang puasa dasarnya karena iman, ya, bukan karena peraturan sekolah, bukan karena disuruh ibu, suruh bapak, atau karena temennya puasa. Nggak enak kalau nggak puasa. Ingat, didasarinya adalah karena iman dan mengharapkan ridho Allah, maka insya Allah diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan selama 1 tahun belakang insya Allah diampuni, asal dasar melaksanakan puasanya didasari oleh iman dan mengharapkan, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga puasanya berkualitas, bukan hanya puasa menahan lapar dan haus saja. Yang tadi sudah saya jelaskan, puasa menahan mata, menahan telinga, menahan mulut, menahan kaki untuk tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat, menahan mata untuk melihat yang baik-baik saja, untuk menahan kuping, menahan telinga untuk mendengar yang baik-baik saja, apalagi menahan mulut untuk mengatakan yang baik-baik saja. Nah, insya Allah ketika puasa kita sudah berkualitas, Allah akan memberikan ampunan dosa kita yang telah lalu. Ya, jadi puasa insya Allah akan menjadi pembersih diri kita dari dosa-dosa yang telah kita lakukan, asal puasanya dilakukan secara benar dan bukan hanya menahan lapar dan haus saja. Nah, di antara keutamaan bulan suci Ramadan, yaitu terdapat dalam hadis, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Ketika bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa suffidat syayatin wa suffidatish syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Nah, ini udah merupakan satu peluang buat kita, bahwa begitu banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Artinya kita nggak ada yang godain. Ya, tinggal hawa nafsu kita aja kita kendalikan. Ya, jangan sampai di bulan Ramadan ini kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja, karena Ramadan itu begitu cepat berlalu meninggalkan kita nanti kalau kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kalau kita tidak rencanakan. Nah, tadi sudah saya sampaikan 2 keutamaan bulan Ramadan. Apabila kita berpuasa dengan mengharapkan pahala dari Allah dan didasari oleh iman, maka insya Allah dosa kita akan diampuni. Dan yang kedua, di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan juga setan-setan dibelenggu. Yuk sama-sama dari sekarang kita rencanakan bulan Ramadan kita supaya berkualitas. Buat perencanaan apa yang mau kita lakukan di bulan Ramadan ini. Ya, mulai dari bangun sahur, ya, tanamkan dari sekarang, mendingan sahur nggak usah nonton TV. Ya, sahur itu waktu-waktu mustajab,
bangun sahur, paksakan diri, jangan diusahakan aja, tapi paksakan diri ambil wudhu untuk sholat 2 rakaat. Setelah itu berdoa supaya diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Setelah makan sahur, jangan tidur lagi, tapi langsung menuju ke masjid masing-masing untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Pada sholat subuh berjamaah, nah dibiasakan untuk tilawah Quran, baca Quran, karena begitu banyak kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang kita dapatkan ketika kita terbiasa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu dibalas pahalanya 1 huruf 10 kebaikan. Nah di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Jadi ketika kita membaca Alif Lam Mim itu bukan 3 kebaikan, tapi 30 kebaikan dikali 10 menjadi 300 kebaikan. Nah, jadi rencanakan apa yang kita akan laksanakan di bulan Ramadan ini, dan laksanakan apa yang sudah kita rencanakan untuk meraih Ramadan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.